Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Darwan MS channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kita baru sempet upload video lagi, kebetulan ini kita servis mobil sendiri. Jadi nggak cuman mobil customer DMS mobile service aja, jadi mobil kita pun mesti dirawat juga ya. Nah ini biasa untuk customer setia mungkin nggak aneh ya, untuk mobil storing kita nih. Kita spill dulu deh mobil storing kita apa aja sih dalamnya ya. Jadi kita buka tuh ya. Jadi memang peralatan untuk home service kita cukup lengkap ya, untuk service engine tune up berkala dan general repairingan ya. Kita ada beberapa stok part ya terkait dengan part-part yang memang fast moving yang sering diganti pada saat memang proses servis ya. Ini berantakan, belum diberesin karena baru pulang semalam, dan ini kita stay belum beres-beres. Olinya kita stok, beberapa cairan chemical kita stok juga. Nah itu juga alat hidrogen kita juga untuk servis juga ya. Jadi teman-teman yang manggil layanan home service nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan ada pergantian part yang memang on condition nih, nggak ada misalkan stoknya, kita bisa langsung kirim ke lokasi pengerjaan. Oke, lanjut ke job desk ini. Ini mobil sendiri, mobil saya Alphard 2006 ya, tipe AX. Nah ini 2,4 2400 cc, mesinnya 2 ZFE. Nah ini cukup lumayan rapi lah ya menurut saya ya, karena kilometernya di bawah 100.000, 80 sampai 90 ribuan kalau nggak salah, karena jarang dipakai nih ya. Jadi ini kita job desknya sama seperti service engine tune up berkala untuk beberapa customer kita ya, treatmentnya sama. Jadi kita melakukan servis itu sama seperti halnya kita servis mobil sendiri. Jadi lebih fokus dan lebih sayang lah intinya ya. Jadi untuk beberapa treatment itu kita fokuskan maksimal gitu untuk pengerjaan servisnya ya. Pertama, ini mesinnya ya, 2AZFE ini. Terus ada beberapa mobil yang menggunakan mesin 2AZFE ini, salah satunya di Alphard, Harrier, Camry, Estima, Previa. Nah itu banyak, itu range di tahun-tahun mungkin di bawah 2014 ke bawah lah ya. Itu mesin 2AZ banyak diadopsi di mobil-mobil brand Toyota karena memang cukup kuat nih untuk mesin 2ZFE ini. Jadi tadi metodenya ini kita servis biasa, bersihin ruang bakar ya kan, cek pengapian, sistem koil, busi, terus cek terkait dengan reservoir air radiator, air wiper, V-belt, engine mounting, power steering, minyak rem, throttle body juga wajib kita bersihin untuk memaksimalkan hasil servis juga. Terus ada beberapa pengecekan terkait dengan item part yang usia pemakaian ya. Jadi kayak misalkan motor fan, terus engine mounting, V-belt, radiator kita cek juga. Nah ini kita mau sharing juga terkait dengan mobil Alphard ini. Kan ANH 10 ya, gen pertama, gen 1. Kalau ANH 20 gen kedua. Mesin basicnya sama, 2ZFE 2,4. Ini beberapa yang sering terjadi problem kasus ya di mesin 2AZ. Pertama, di sistem pengapian, di koil, karena efek usia pemakaian itu dia biasanya mati atau lemah, mesin jadi hunting berbet. Engine mounting yaitu mekanikal aja, itu bisa retak, pecah karena usia pemakaian juga. Terus seal cover valve juga memang usia juga, dia biasanya rembes juga. Sama balancer sub sering terjadi juga di range 70 sampai 80 ribu kilometer, dia oblak jadi bunyinya kasar. Terus overall sih mesin ini cukup kuat ya, karena kita terakhir servis pernah sampai ada yang mencapai kilometer 670.000 kilometer. Wah itu bener-bener ya, mesin itu kuat banget itu. Ada di video kita, cari nanti di kilometer 670.000 kilometer. Nah terus ini biasa peralatan kita untuk servis yang kita bawa juga di layanan home service ya.
Terus mungkin untuk teman-teman yang mau komunikasi konsultasi terkait mobil Alphard mesin 2AZ ini sering mengalami problem apa, boleh di komen, nanti kita bisa sharing-sharing juga ya. Nah, terus ini kita upgrade velgnya ya, ring 18 235/55. Ini punya Innova Zenic Hybrid. Oke, sebelumnya kan dia ringnya 16 kalau nggak salah. Ini cukup apa ya, eye catching lah, serasi gitu ya. Jadi cukup besar, cukup bagus dilihatnya gitu ya. Terus ini juga sedang proses nih, Mas Diki lagi bersihin cleaning servis remnya juga ya. Gimana Mas Diki? Ini ada laporan apa terkait rem nih? Nah, kalau kondisi rem ini masih bagus, Mas. Ini, gimana? Kondisi rem masih bagus, Oke. kampas masih tebal. Oke. Disc brake piringannya juga masih rata ya, belum gelombang. Oke. Sama sliding rem belum pada lecet nih, belum pada baret. Bagus ya. Masih bagus, nggak macet juga. Sini Mas Dikinya biar lihat kamera nih. Jadi jelasinnya lihat di kamera. Wih, karena jarang-jarang di shoot ya. Oke. Jadi Masih bagus. biasanya nih Mas, apa namanya, servis rem ini kilometer berapa biasanya untuk berkala? Biasanya kalau berkala itu per 10.000 biasanya Ya. udah masuk ya, masuk istilahnya servis berkala. Per 10.000 itu udah termasuk tune up juga, servis rem juga. Jadi item wajib sebenarnya kalau rem ya. Oke, karena safety juga ya gitu. Jadi nanti biasanya on condition juga, ada beberapa memang fokus di engine gitu ya, gitu. Sesekali memang mesti dicek juga terkait dengan sistem remnya nih, apakah ada penipisan secara pemakaian, pasti ada ya. Jadi perlu dicek juga untuk sistem remnya, apalagi kalau misalkan ada bunyi-bunyi ya. Oke, ini shocknya juga aman nih Mas ya. Untuk area-area sini paling pengecekan di sistem rem, penyetelan rem, pembersihan sama shock ya, dan terkait dengan area kaki-kaki lainnya ya. Oke, lanjut Mas. Oke, kita lihat dalamnya. Ya ini untuk head unit udah saya upgrade juga. Ya, ini pakai Android 9 in, covernya juga udah rata. Ya, ini untuk klasik sih ya modelnya. Nah, ini cukup merapi lah ya. Karena ini mobil yang memang jarang digunakan, jarang dipakai ya. Tuh, jadi memang saya cukup sayang juga dengan mobil ini nih. Oke, terus mungkin saya nggak potong-potong video karena kita ambil satu frame aja. Mat, tadi mana hasil vakum? Ya, hasil vakum tumpukan kerak karbon. Nah, jadi hasil vakum tumpukan kerak karbon ada di sini nih. Tadi kita udah bersihin ruang bakar chambernya gitu. Wah, ini udah kurang lebih 7 menit. Mungkin nanti kita bikin video di 10 menitan lah ya. Sharing. Coba kita lihat. Jadi metodenya itu tadi sebelum divakum dikasih chemical pembersihan, mesin itu harus panas dulu ya, dipanaskan. Baru dikasih chemical, didiamkan. Nah, cairan itu bisa merotokkan kerak karbon. Ya, coba nih seberapa kotor. Tuh, cukup kotor ya. Jadi nggak cuman mobil teknisi mekanik aja nih yang kotor. Maksudnya dalam artian beberapa customer mobilnya juga banyak yang kotor, teknisinya pun juga mobilnya kotor juga tuh. Tapi kita maintenance secara berkala, dan ini pun dalam kategori dalam batas wajar ya, ini ya tumpukannya nggak terlalu banyak lah ya. Itu tuh. Karena memang berpengaruh juga untuk pemakaian bahan bakar yang oktannya tinggi. Semakin tinggi nilai oktannya biasanya tumpukannya nggak terlalu banyak ya. Ini kotor juga. Terus saya mau sharing juga terkait dengan cair-cairan ya, kayak misalkan minyak rem, air radiator, oli metik, oli mesin, power steering. Nah, itu diganti biasanya per kelipatan 40.000 km. Jadi 40.000, 80.000, 120.000 itu yang berbahan cairan yang ada di mesin atau di engine wajib diganti ya, untuk maintenance perawatan peremajaannya gitu ya. Terus apa lagi ya terkait dengan ANH10 ini, saya rasa mungkin mobil cukup ini ya, proper ya untuk keluarga ya. Dan secara konsumsi bahan bakar nggak terlalu boros menurut saya. Saya ngecek pakai OBD, onboard diagnostic, untuk ngecek fuel konsumsinya. Average-nya kalau luar kota 113 nih dapat nih. Ya nggak terlalu boros ya. Terus kita lanjut ke ini lagi aja ya, interior. Coba. Nah, saya sukanya ini
karena keluarga kita besar ya, jadi ini bangkunya masih satu, bukan captain seat, jadi luas tuh ya. Terus saya tambahin juga extension untuk layar yang belakangnya ya, buat multimedia untuk anak-anak sih gitu. Terus apalagi kira-kira yang bisa saya sharing ya, ini ya paling umumnya untuk servis tune up berkala ada beberapa video kita ya yang terkait metode pembersihan karbon, hidrogen, itu terkait Alphard, Camry cukup lumayan banyak, nanti teman-teman bisa lihat juga ya. Itu sama mungkin untuk yang ring 18 ada potensi kadang kalau jalan gelombang tuh, karena dia naik ring ya, bannya juga cukup besar, dia agak ngegesrot nih. Makanya ini saya lagi cari buat supaya nggak ngesrot. Ini agak ngesrot dikit, cuman nggak setiap kali jalan tuh dia ngesrot. Jadi saya harus tambahin support ya, supaya shocknya itu agak tinggi, supaya ini nanti pada saat dia suspensi itu dia nggak kenain inner fender ini nih. Kalau ini ada kena sedikit sih, nggak kelihatan ya, di sini kena dikit dia. Nah itu cukup mengganggu ya, tapi karena saya belum sempet nih buat bongkar kaki-kaki buat nambah supportnya jadi saya biarin aja dulu. Oke, mungkin itu aja kali ya untuk sharing kali ini. Kita servis mobil sendiri nih, kebetulan tadi dibantu juga sama teman-teman tim DMS Mobile Service juga, karena belum berangkat hari ini, nanti jadwalnya ke BSD juga. Jadi sebelum ke BSD kita beresin ini dulu ya. Nah mungkin itu aja. Makasih teman-teman ya yang udah lihat, yang udah nonton sampai akhir. Makasih banyak. Mungkin nanti kita bisa lanjut untuk next video selanjutnya ya. Gitu. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.